Kabarnya, Amerika Serikat telah menolak proposal Indonesia atas rencana akuisisi jet tempur Stealth F-35 Lightning II telah menjadi sorotan media. Guna mengobati rasa kecewa, AS lantas menawari Indonesia untuk membeli F-16 Viper Block 72 atau F-18EF Super Hornet Block 3. Yang disebut pertama tentu sudah tak asing, lantaran memang sedari awal itu yang dijajakan oleh AS untuk kebutuhan TNI AU. Namun yang terdengar baru, bahwa Super Hornet Block 3 disasar untuk Indonesia, jet tempur tandingan F-16 dari dalam negeri AS ini mencitrakan keunggulan aviasi di Angkatan Laut. Meski belum ada tanggapan dari pihak Indonesia atas tawaran jet tempur besutan Boeing tersebut, namun bila tawaran itu direspon, maka Indonesia akan bergabung ke klub elit pengguna keluarga Hornet. Khusus Super Hornet Block 3, penggunanya saat ini baru Angkatan Laut AS, sementara beberapa negara seperti India, Kanada, Malaysia, Jerman, Spanyol dan Swiss masih dalam proses penawaran. Lantas apa yang menjadi poin keunggulan dari F-18 Super Hornet Block 3 jika dibandingkan keluarga Super Hornet sebelumnya? F-18 Super Hornet Block 3 tergolong varian jet tempur yang baru. Pasalnya baru Mei lalu diluncurkan dari fasilitas Boeing di St. Louis, Missouri. Beberapa peningkatan yang ditawarkan pada Super Hornet Block 3 mencakup hadirnya layar sentuh atau touchscreen pada dashboard kokpit dengan ukuran 19 inci. Sistem kokpit yang serba canggih telah mengganti model tombol dan knop, yaitu dengan konsol berupa tablet berukuran besar. Tampilan layar sentuh 10 inci zoom berukuran 19 inci memberikan pilot kemampuan untuk melihat, melacak, dan menargetkan beberapa sasaran jarak jauh yang dihasilkan oleh satu frame monitor taktis. Karakteristik F-18 Super Hornet Block 3 memiliki tangki bahan bakar conformal fuel tank, yang dipasang di atas fuselage. Dengan conformal full tank, jet tempur ini dapat membawa 3.976 liter bahan bakar tambahan dan dapat mengurangi hambatan udara, dengan begitu memungkinkan pesawat beroperasi lebih lama, lebih cepat dan membawa lebih banyak muatan. Dengan adopsi CFT mampu meningkatkan radius tempur Super Hornet 240 km, sehingga total radius tempur Super Hornet Block 3 bisa mencapai 1426 km. Seperti halnya Gripen E, F-18 Super Hornet Block 3 nantinya sudah dilengkapi perangkat built-in IRST atau Infrared Search and Track Block 2 dari Lockheed Martin yang dapat mendeteksi ancaman dalam jarak jauh tanpa harus bergantung pada radar yang mungkin mengalami jamming. Konfigurasi F-18 Super Hornet Block 3 juga mencakup upgrade pada Enhanced Network Capability, Longer Range Radar and APG-79 AESA, Reduced Radar Signature, Advanced Cockpit System, Enhanced Communication System, yang kesemua solusi menawarkan 10.000 flight hour lifespan. Super Hornet punya kemampuan semi-stealth, yaitu dengan pemasangan Enclosed Weapon Spot atau disebut EWP. EWP yang punya dimensi besar dan ditempatkan di bawah fuselage, memang terasa ganjil dalam adopsi jet tempur masa kini. Dengan satu unit EWP,
maka bekal persenjataan, baik rudal udara ke udara, udara ke permukaan, maupun bom pintar, ditempatkan dalam satu pot saja. Ini artinya tidak diperlukan lagi deretan rudal atau bom yang nyantel pada hardpoint di bawah sayap. Paling mentok, nantinya senjata di eksternal hanya 2 rudal udara ke udara Sidewinder pada wingtip. Satu pot EWP dapat diisi 6 bom berdiameter kecil dan 2 rudal udara ke udara jarak menengah sekelas M120 HAMRAM, 2 bom Pavewise 500 pounds, dan 2 unit M120 HAMRAM atau secara keseluruhan, beban maksimal dalam satu EWP mencapai 1179 kg. Secara bertahap Angkatan Laut AS akan melakukan upgrade pada armada Super Hornet Blok 2 ke Blok 3, hingga nantinya total akan mengoperasikan 540 unit F-18 Super Hornet Blok 3, di mana jet tempur ini dapat dikatakan sebagai backbone dari superioritas udara Angkatan Laut AS. Sebagai informasi, Boeing telah menerima kontrak pada tahun lalu senilai 4 miliar US dollar untuk pengadaan multi-year 78 unit F-18 Super Hornet Blok 3, yang komposisinya terdiri dari 61 unit varian kursi tunggal untuk F-18A dan 17 unit varian kursi tandem F-18F. Rencananya, Boeing akan mengirimkan ke semua pesanan hingga tuntas tahun 2024 mendatang. Sejauh ini, baru India, negara yang disasar secara serius oleh Boeing, sampai Boeing melakukan uji simulasi take-off Super Hornet di kapal induk dengan ski jump. India saat ini mengoperasikan 2 kapal induk, INS Vikramaditya dan INS Vikrant, di mana keduanya mengadopsi model ski jump pada ujung landas pacu, lantaran kedua kapal induk India tidak dilengkapi model catapult atau pelontar seperti halnya yang ada di kapal induk AS.